Setelah langit dipenuhi matahari, bulan, dan bintang, dunia yang baru diciptakan itu mulai terlihat lengkap. Cahaya sudah ada, waktu sudah berjalan, daratan telah muncul dari laut, tumbuhan telah tumbuh di atas bumi, namun dunia masih terasa sunyi. Laut yang luas masih kosong. Langit yang terbentang tinggi belum dipenuhi makhluk yang bergerak. Penciptaan belum mencapai tahap di mana kehidupan mulai memenuhi dunia. Karena itu Tuhan kembali berfirman. Firman-Nya kini ditujukan kepada laut. Biarlah air berkeriapan dengan makhluk hidup. Dengan kata itu, sesuatu yang baru terjadi di dalam samudra. Air yang sebelumnya tenang kini mulai dipenuhi gerakan. Makhluk-makhluk hidup mulai muncul di dalam laut. Ikan-ikan kecil berenang di antara arus. Makhluk-makhluk besar bergerak di kedalaman samudra. Laut yang sebelumnya sunyi kini menjadi dunia yang penuh kehidupan. Kitab Kejadian menggambarkan momen ini sebagai awal kehidupan yang bergerak. Namun tradisi rabbinik melihat sesuatu yang lebih besar di dalam peristiwa ini. Mereka mengatakan bahwa pada saat inilah makhluk-makhluk laut yang besar juga diciptakan. Makhluk yang sangat kuat, makhluk yang menjadi simbol kekuatan samudra. Di antara makhluk-makhluk ini, para rabi sering menyebut satu nama yang sangat terkenal, Leviathan. Leviathan digambarkan sebagai makhluk laut yang sangat besar. Begitu besar sehingga tidak ada makhluk lain yang dapat menandinginya. Dalam banyak cerita rabbinik, Leviathan menjadi lambang kekuatan laut yang luar biasa. Namun bahkan makhluk sebesar itu tetap berada di bawah otoritas Tuhan. Tuhanlah yang menciptakannya. Tuhanlah yang menetapkan batasnya. Dengan kata lain, bahkan kekuatan alam yang paling besar pun tetap berada di dalam tatanan ciptaan. Laut bukan hanya tempat bagi ikan kecil. Ia juga menjadi rumah bagi makhluk-makhluk yang besar dan menakjubkan. Namun, kehidupan tidak hanya muncul di laut. Firman Tuhan juga berbicara kepada langit. Biarlah burung-burung berterbangan di atas bumi. Dengan firman itu, langit yang sebelumnya kosong mulai dipenuhi gerakan. Burung-burung mulai terbang di udara. Sayap mereka membentang di langit yang luas. Sebagian terbang tinggi di dekat awan. Sebagian lagi melayang di atas laut. Untuk pertama kalinya, dunia dipenuhi oleh suara kehidupan. Kicauan burung terdengar di udara. Gerakan makhluk hidup terlihat di laut. Dunia yang sebelumnya sunyi, kini mulai hidup. Para rabi melihat momen ini sebagai tanda bahwa ciptaan Tuhan tidak hanya indah secara bentuk. Ia juga hidup. Ia bergerak. Ia penuh dinamika. Namun yang menarik adalah bahwa setelah menciptakan makhluk-makhluk ini, Tuhan melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya dalam kisah penciptaan. Tuhan memberkati mereka. Kitab Kejadian mengatakan bahwa Tuhan memberkati makhluk-makhluk hidup itu dan berkata, "Berkembang biaklah dan bertambah banyak." Ini adalah berkat pertama yang diberikan kepada makhluk hidup. Dengan berkat ini, kehidupan tidak akan berhenti pada satu generasi saja. Ia akan berkembang. Ia akan memenuhi laut dan langit. Dengan kata lain, Tuhan bukan hanya menciptakan kehidupan. Ia juga memberikan kemampuan bagi kehidupan untuk bertumbuh dan berkembang. Berkat ini membuat dunia menjadi tempat yang penuh kehidupan. Laut yang luas akan dipenuhi ikan. Langit akan dipenuhi burung. Dunia tidak lagi sunyi. Namun kisah penciptaan masih belum mencapai puncaknya. Makhluk hidup sudah memenuhi laut dan langit. Namun daratan masih menunggu makhluk-makhluk yang akan berjalan di atasnya. Hewan-hewan darat belum muncul. Dan yang paling penting, manusia belum diciptakan. Langkah berikutnya dalam kisah penciptaan akan membawa kita semakin dekat kepada tujuan utama dari seluruh karya ini. Daratan akan dipenuhi oleh makhluk hidup. Dan setelah itu,
manusia akan muncul sebagai bagian dari kisah yang lebih besar.